Aduh. Nah, jadi sebelumnya balik lagi dengan saya. Sebelumnya kenalin nama saya Rudi Arisnata dengan PAN 245705 dan kali ini kita bakal ngebahas tentang praktikum tugas praktikum yang belum. Bukan tugas sih, ngebahas tentang pertemuan ke 4 yang belum. Nah, jadi di mana topik di sini itu adalah relasi. Nah, di sini tuh bakal dibahas tentang gambaran dari relasi. Nah, jadi sebelum masuk ke relasi, kita bakal bahas dulu tentang materi Freegan key. Nah, simpel ya, Freegan key itu adalah perantara yang digunakan dari primary key ke table lainnya biar bisa terhubung. Jadi simpelnya Freegan key ini adalah eh, tujuan akhir dari Freegan key ini, makanya biar bisa terhubung. Nah, itu kita bakalan ngebahas tentang relasi. Nah, relasi ini merupakan hubungan terjadi dari satu atau lebih entitas, di mana ini kita bisa masuk ke dalam kardinalitas. Kalau kardinalitas itu merupakan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi pada himpunan tersebut. Contohnya, kardinalitas one-to-one, kayak di bawah sini, cuma bisa berhubungan dengan satu anggota dan anggota lainnya. Jadi kayak A ke B dan B ke C, B ke A, atau mungkin Rudi ke kuliah dan kuliah ke Rudi. Ya, jadi satu ke satu lah. Yang bukan Rudi ke kuliah sih. Lebih tepatnya kayak ruang A ke ruang B dan ruang B ke ruang A. Nah, baru di sini ada juga tentang one to many. Bedanya one to many sama one to one. One to many dia tuh bisa eh, apa ya? Sisi A itu bisa terhubung banyak ke dalam sisi B. Namun sisi B itu cuma bisa terhubung satu ke sisi A. Contohnya apa? Contohnya itu kayak kita di rumah sakit itu dirawat oleh satu suster. Tapi satu suster atau mungkin satu dokter itu bisa merawat lebih dari satu orang seperti itu. Kemudian bagian tiga itu adalah bagian many to many. Nah, many to many itu lebih ke arah perantara. Jadi many to many itu jadi kayak setiap dari anggota entitas ada berhubungan dengan banyak anggota entitas B maupun sebaliknya. Jadi bisa dibilang entitas many to many yang lebih ke arah table penghubungnya. Nah, cuman relasi many to many itu nggak ideal karena berpotensi menyebabkan duplikat data. Dan itu menyulitkan pengelolaan juga, dan itu kadang menjadi lebih kompleks dan tidak memungkinkan penambahan informasi tambah relasi tambah table penghubung. Jadi misalkan kita mau mengubah bagian sini, otomatis bagian dalam enrollment ini juga wajib diubah seperti itu. Jadi kayak kurang efisien lah. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu kalau misalkan kita implementasi langsung, ini sebenarnya udah ini sih. Tadi habis kerjaan juga, jadi kita pakai contoh ini aja. Nah, contohnya kita bisa lihat ya dalam kartu anggota itu one to one ke anggota. Jadi tiap anggota itu punya satu kartu anggota dan begitu pun sebaliknya. Kemudian kayak dalam anggota itu bisa ngelakuin banyak transaksi, tapi transaksi bisa apa yang satu anggota apa? Jadi banyaknya transaksi bisa dilakuin oleh satu anggota dan satu anggota dapat melakukan banyaknya transaksi. Ah, ini kayak ini one to many, ini many to many nih. Jadi simpelnya many to many itu adalah petugas itu bisa menghandle transaksi dan itu ngapain anggota, begitu pun sebaliknya. Nah, mungkin itu buat materi kita kali ini. Jika lo mungkin saya ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih kakak Sabrina, kak semuanya yang udah ngajari basis data. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat kak Sabrina, kak Sauki dan lain-lain.